Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi manajemen di sesi ke-12 dengan judul Lean Manufacturing Concept. Perkenalkan, nama saya Sally Riawan dari kelas manajemen 21E dengan NIM 202100800092. Oke, di sini saya akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua sejarah Lean Manufacturing, dan yang ketiga yaitu konsep Lean Manufacturing. Nah, di pendahuluan ini, jadi dalam perusahaan manufaktur terdapat aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added atau pemborosan waste. Akan mengakibatkan pemakaian sumber daya energi, sumber daya manusia, dan waktu yang semakin tinggi. Maka proses produksi tersebut tidak efisien. Salah satu metode untuk meminimalkan waste pada proses produksi adalah Lean Manufacturing yang berfungsi sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi waktu proses produksi dengan cara mengidentifikasi pemborosan atau waste. Selanjutnya yaitu Lean Manufacturing merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan atau waste melalui serangkaian aktivitas penyempurnaan atau improvement. Tools dalam Lean Manufacturing yang umumnya sering digunakan untuk memetakan seluruh aliran baik informasi maupun material, serta digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan adalah Value Streaming Mapping atau VSM. Nah, Value Stream Mapping adalah sebuah metode visual untuk memetakan jalur produksi dari sebuah produk yang di dalamnya termasuk material dan informasi dan masing-masing tempat kerja. Nah, untuk memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen, perusahaan selalu berusaha meningkatkan produksinya dengan tepat waktu. Proses produksi perusahaan yang tidak efisien dan efektif dapat menyebabkan produksinya tidak lancar, seperti penumpukan bahan baku pada lantai produksi yang disebut bottleneck. Terus salah satu penyebab bottleneck adalah ketidakseimbangan waktu proses di lantai produksi membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua yaitu sejarah Lean Manufacturing. Nah, sejarah Perang Dunia Kedua, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Selama beberapa dasawarsa, Amerika mengurangi biaya manufaktur dengan menggunakan sistem produksi massal yang memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara itu, masalah yang dihadapi oleh Jepang adalah bagaimana cara mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak variasi namun dalam jumlah yang sedikit. Sejarah Lean kembali timbul pada tahun 1940. 1940 ketika pekerja di Jerman memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja di Jepang. Nah, selanjutnya kita bahas ke pembahasan yang ketiga yaitu konsep Lean Manufacturing. Jadi, Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan dan meningkatkan nilai tambah produk agar memberikan nilai kepada pelanggan. Konsep Lean Manufacturing dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan berkelanjutan dan pemborosan yang minimal. Salah satu keuntungan dari Lean adalah fleksibilitasnya, karena dapat menerapkan prinsip yang hampir semua tim yang bekerja di industri apapun. Terus tujuan Lean Manufacturing adalah untuk mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Terus prinsip dasar Lean itu ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses.
Nah, yang keempat itu mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan produk. Yang terakhir yaitu memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan. Nah, sekarang ada jenis-jenis waste. Ada 7. Yang pertama yaitu defect atau cacat. Nah, defect atau cacat ini dapat berupa ketidaksempurnaan sebuah produk, kurangnya tenaga kerja pada saat proses berjalannya, lalu adanya proses pengerjaan ulang, dan klaim dari pelanggan. Yang kedua yaitu waiting atau menunggu, dapat berupa proses menunggu kedatangan material, informasi, peralatan, dan perlengkapan. Yang ketiga yaitu unnecessary inventory atau persediaan yang tidak perlu. Yang keempat yaitu unnecessary processing atau proses yang tidak tepat. Yang kelima yaitu unnecessary munition atau gerakan yang tidak perlu. Yang keenam yaitu transportation atau transportasi, dan yang terakhir yaitu overproduction atau kelebihan produk. Nah, di sini juga ada organisasi yang memanfaatkan konsep lean manufacturing, melihat segala sesuatu yang tidak akan memberikan nilai pada produk akhir manufacturing. Ada 2. Yang pertama yaitu pemborosan yang disebabkan oleh fluktuasi seperti perubahan permintaan pelanggan atau variasi dengan waktu siklus di antar variasi. Yang kedua yaitu waste yang disebabkan oleh pekerja yang terbebani. Nah, peluang pengoptimalan dapat muncul dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menemukan cara untuk mencegah kemacetan. Yang kedua yaitu memberdayakan karyawan melalui pelatihan dan inisiatif pembangunan tim. Dan yang terakhir yaitu tetap ada hubungan baik dengan permintaan pelanggan. Pentingnya optimasi adalah salah satu alasan mengapa konsep lean manufacturing begitu fleksibel. 4 metode yang sering digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan proses sistem, produksi, dan layanan. Nah, yang pertama itu siklus plan do check out atau PDCA. Siklus PDCA adalah teknik untuk manajemen perubahan yang terdiri dari mengusulkan, mengadopsi, mengukur, dan bertindak atas perbuatan pada sebuah proses. Nah, yang kedua yaitu tempat pemecahan masalah atau A3. Yang ketiga yaitu 5Y adalah alat yang ampuh untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat yaitu teknik Pokayoke atau sering disebut dengan pemeriksaan masalah. Nah, di sini juga ada jenis-jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi. Yang pertama yaitu value adding activity atau aktivitas yang menurut customer mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa sehingga customer rela membayar untuk aktivitas tersebut. Nah, yang kedua yaitu non-value adding activity atau aktivitas pada produk atau jasa di mata customer. Yang ketiga yaitu necessary non-value adding activity atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada customer, produk atau jasa di mata customer, tetapi dibutuhkan pada prosedur atau sistem operasi yang ada. Nah, ya, yang terakhir yaitu cara sukses dalam konsep lean manufacturing. Yang pertama yaitu value stream mapping atau VSM adalah sebuah alat pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan jadi menjadi produk. Value stream mapping dapat dijadikan titik awal bagi perusahaan untuk mengenal pemborosan dan mengidentifikasi penyebabnya. Dengan menggunakan value stream mapping berarti memulai dengan gambaran besar dengan menyelesaikan permasalahan bukan hanya pada proses tunggal dan melakukan peningkatan secara menyeluruh dan bukan hanya proses tertentu saja. Lalu yang kedua yaitu proses activity mapping. Nah, proses activity mapping akan memberikan gambaran aliran fisik dan informasi, waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas, jarak yang ditempuh, dan tingkat persediaan produk dalam setiap tahap produksi. Kemudian, identifikasi aktivitas terjadi karena adanya penggolongan aktivitas menjadi 5 jenis, yaitu operasi, transportasi, infeksi, delay, dan penyimpanan. Nah, yang ketiga yaitu fishbone diagram atau cause and effect diagram.
Jadi adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara sebab akibat. Diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor penyebab. Dipergunakan untuk menunjukkan faktor penyebab dan karakteristik kualitas atau akibat. Nah, yang disebabkan oleh faktor penyebab itu. Yang keempat yaitu menerapkan sistem Kanban. Yang kelima, gemba. Gemba adalah kata dari bahasa Jepang yang artinya itu tempat yang sebenarnya. Nah, yang keenam yaitu 5S, tempat kerja. 5S itu adalah metodologi kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan dan efisiensi berkelanjutan. Ada 5 ya. Yang pertama itu sort atau sortir, set in order atau atur secara berurutan, shine atau bersinar, standardize atau standarisasi, dan yang terakhir itu suspension atau berkelanjutan. Baik, mungkin cukup segitu pembahasan di akuntansi manajemen di sesi ke-12 ini mengenai lean manufacturing. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bring it down,